Haleluya, shalom. Semangat. Haleluya, kita harus tetap semangat untuk mengasihi Tuhan. Dunia sedang dilanda ketakutan karena COVID yang belum kunjung selesai. Tetapi saudara dan saya harus bersyukur kalau sampai hari ini ada Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi, menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Haleluya. Pujian kita tadi mengatakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, apapun persoalan. Haleluya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Kalau sudah dapatkan, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah yang banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini pasti sudah banyak yang tahu, karena ini ayat ini termasuk ayat yang sangat terkenal. Bahkan ada lagunya kan, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, sampai dibuat sebuah lagu. Artinya hampir semua orang Kristen pasti tahu tentang perumpamaan ini. Pada saat ini firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa, Allah Bapa adalah pengusahanya, pemiliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebun anggur atau tanaman anggur mulai dari perjanjian lama itu adalah sebuah gambaran tentang umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Yesaya 5 ayat ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Haleluya. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Perumpamaan yang baru kita baca ini merujuk kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya.
Mungkin secara jasmani atau fisik kita bukan keturunan orang Yahudi atau orang Israel, tetapi secara roh saudara sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini juga diperuntukkan buat saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Saudaraku, seseorang yang menanam pohon buah-buahan pasti tujuannya adalah untuk menikmati hasilnya. Pasti ada keinginan pemiliknya agar pohon itu berbuah. Kalau seseorang menanam pohon mangga, pasti keinginan pemiliknya, oh nanti kalau berbuah saya dapat menikmatinya. Dan ingat, buah yang diharapkan pemiliknya bukan buah yang busuk atau buah yang berulang. Pasti setiap pemilik pohon buah-buahan menginginkan hasil dari buah yang dihasilkan oleh yang ditanam, pohon yang ditanam adalah buah-buah yang berkualitas, yang dapat dinikmati baik oleh pemiliknya, baik oleh orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kerohanian kita. Kalau tadi dikatakan bahwa kebun anggur itu adalah gambaran dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, maka saudara dan saya sebagai orang percaya juga harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah pernah belajar, buah itu sangat banyak yang ada di dalam kebenaran ini. Yang pertama adalah buah pertobatan. Saudara harus tunjukkan kalau engkau menjadi pemilik daripada janji Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, saudara harus keluar dari kehidupan lama, pindah masuk di dalam kehidupan yang baru, yang ada di dalam ruang kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah buah roh yang ada 9 itu. Bukan 9 buah roh, salah. Satu namanya buah roh, tapi di dalamnya ada 9 aspek yang harus kita miliki sebagai umat pilihan Tuhan. Anak sekolah minggu juga hafal. Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ingat, kesetiaan juga adalah bagian dari buah roh. Dan juga kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah-buah yang Tuhan tuntut dari hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pohon pada umumnya pasti, apalagi pohon buah-buahannya, memiliki pokok itu batang, ya saudaraku, dan ranting. Ada pokoknya, ada rantingnya, tempat di mana bergantung buah-buahan itu. Maka di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah gambaran kalau Tuhan mengatakan dia adalah pokok anggur yang benar dan saudara adalah ranting-rantingnya, berarti ada hubungan yang sangat erat antara pokok dan rantingnya, dan hubungan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara dan saya sebagai ranting daripada pokok anggur yang benar itu, maka saudara harus melekat kepada pokok anggur itu.
tidak ada ranting yang terlepas dari pokoknya masih hidup. Maka Tuhan mengibaratkan dirinya adalah pokok anggur yang benar, dan saudaralah ranting-rantingnya. Kitalah umat pilihan Tuhan ini adalah ranting-ranting. Maka seharusnya saudara dan saya mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Melekat. Gimana sih melekat? Artinya kita terus nempel, tidak terpisahkan. Itu namanya melekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ranting itu pasti bergantung penuh kepada pokoknya. Kalau pokoknya mati, pasti rantingnya juga mati. Tapi kalau rantingnya kering dan patah, itu tidak akan berefek kepada pokoknya. Pokoknya akan tetap kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebagai ranting pasti kita harus bergantung sepenuhnya kepada pokok itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat satu hal, batang atau pokok dan ranting itu memiliki kemiripan. Saudara cek deh, ya, pohon mangga kayak pohon apa saja, pasti pokoknya dan rantingnya teksturnya hampir mirip. Bedanya pokok itu lebih besar dan lebih kuat, lebih strong, sedang rantingnya itu lebih kecil, tetapi mirip dengan pokoknya. Artinya ini menggambarkan bahwa kalau kita ini adalah ranting daripada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita harus juga mirip dengan Tuhan kita Yesus. Kita tidak akan mungkin sama dengan Tuhan, karena kita bukan Tuhan, kita manusia, tetapi kita mirip dengan pokok itu. Maka ada pujian kita mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk mirip dengan Yesus. Itu yang seharusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ranting pasti memiliki kemiripan dengan pokoknya, dan ranting itu akan bergantung sepenuhnya kepada pokoknya, karena pokok itu adalah memberikan energi atau kekuatan bagi ranting-ranting itu untuk tetap hidup dan bertumbuh, apatah lagi untuk berbuah. Saudaraku, ranting yang kecil dan lemah itu pasti selalu butuh kekuatan dari pokoknya, karena energinya bersumber dari pokoknya. Saudaraku, pokok itu mengambil energinya dari tanah, langsung disalurkan ke ranting, ke daun, ke semua bagian tubuh pohon itu. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pokok, Dia akan menyalurkan energinya, kekuatannya kepada ranting-ranting yang bergantung kepadanya. Ingat, kalau ranting itu melepaskan diri dari pokoknya, berarti tidak ada lagi kekuatan dari pokok itu untuk menyalurkan kekuatannya. Artinya ranting itu akan mati. Pasti. Saudara perhatikan, dimanapun juga kalau ranting sudah berpisah dari pokoknya, pasti ranting itu akan kering dan mati. Larinya kemana? Kalau di kampung, larinya jadi bahan bakar dapur perapian. Itulah ranting yang sudah mati.
mati dan kering. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ranting ini hanya sebagai sebuah alasan untuk di mana ranting itu mengeluarkan buah. Karena yang mengeluarkan buah itu ranting, bukan pokoknya. Rantingnya yang akan mengeluarkan buah. Jadi keberhasilan sebuah ranting itu dilihat apakah ranting itu ada buahnya atau tidak. Keberhasilan saudara dan saya di dalam Tuhan dapat dilihat ada buah di dalam diri kita yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Itulah tugas ranting, yaitu mengeluarkan buah. Dan ingat, ranting tidak akan mungkin berbuah kalau dia terlepas dari pokoknya. Ranting itu akan tetap hidup apabila dia melekat kepada pokoknya. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi dia juga akan mengeluarkan buah yang tentunya diharapkan oleh pemiliknya. Jadi ranting dan pokok seharusnya menyatu, dan ranting itu bergantung sepenuhnya kepada pokok itu. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang mengaku adalah pengikut Kristus tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Mereka hanya bergantung kepada pikiran otaknya sendiri. Mereka hanya bergantung kepada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Padahal ada hal-hal yang kita tidak dapat lawan. Kita tidak dapat hadapi persoalan dalam hidup ini. Coba kita lihat pandemik ini. Orang di dunia ini bukan orang yang bodoh loh ya. Banyak orang-orang yang pintar. Tetapi lihatlah, sudah berjalan 1,5 tahun belum berakhir. Bahkan lebih pintar virusnya. Kenapa? Dikasih obat yang ini untuk bentuk yang seperti ini, penyakit yang seperti ini, muncul varian baru bermutasi katanya. Berarti canggih dong penyakitnya. Padahal manusia ini diberikan juga Tuhan hikmah, tapi sampai sekarang belum teratasi. Artinya ada hal-hal dan tertentu yang tidak dapat diatasi oleh manusia selain bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan pernah andalkan hanya kekuatanmu, pikiranmu, otakmu, hartamu. Itu tidak berlaku untuk hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu kita harus melekat kepada pokok itu, supaya ada kekuatan, ada energi di dalam diri kita untuk bertahan hidup dan tentunya menghasilkan buah. Banyak orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus tetapi tidak melekat kepada pokok itu, tidak melekat kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mau datang beribadah. Mereka tidak mau berdoa asal-asalan. Berdoanya apa setiap hari? Tuhan berkatilah saya, amin. Hanya berkat doang yang diminta. Kalau saudara ada hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan hanya berkat yang dikasih, yang di luar pikiran kita pun Tuhan bisa kasih. Karena Dia yang akan memberikan terus asupan, nutrisi, gizi yang baik bagi ranting-rantingnya supaya dapat mengeluarkan buah. Oleh karena itu saat siang hari ini kita perlu tahu apa sebenarnya tugas kita sebagai ranting. Tugas kita adalah melekat kepada pokok itu, yaitu Yesus yang kita sembah saat siang hari ini.
Supaya apa? Supaya kita terus mendapatkan topangan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi dari Tuhan untuk menghadapi semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan berkata hari-hari ini akan semakin jahat. Artinya, saudara dan saya harus siap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada pikiran. Mungkin sekarang kau merasa masih sehat-sehat, ya kan? Mungkin kau merasa masih aman kok. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu tetaplah engkau melekat di dalam pokok itu. Haleluya. Ada dua jenis ranting di dalam perumpamaan yang kita baca ini, yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah bukan berarti dibiarkan begitu saja, tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya ketika kita mengeluarkan buah pun ada pembersihan Tuhan. Ada yang dipangkas, ada yang dipotong dari ranting yang sedang berbuah itu. Mengapa harus dipotong, dibersihkan? Supaya energinya itu tidak terbuang sia-sia ke tempat yang tidak ada manfaatnya. Supaya nutrisi yang masuk itu hanya dikhususkan kepada ranting-ranting yang memang ada mau berbuah. Karena tidak semua orang Kristen mau berbuah loh. Tidak semua. Kenapa? Kalau dia mau berbuah dia harus melekat. Padahal banyak orang Kristen yang tidak mau melekat kepada pokoknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ranting yang berbuah tidak luput dari proses pembersihan, pemangkasan, memotong bagian-bagian yang dianggap akan merusak atau menghambat pertumbuhan pohon itu, atau menghambat bertambahnya buah yang ada di ranting itu. Pembersihan atau pemangkasan itu sakit, pasti. Kita lihat ya, pohon-pohon itu kalau dipangkas itu mengeluarkan apa? Getah kan? Artinya dia berdarah. Kita sering terluka. Kita sering mengalami kepahitan ketika kita sedang dibersihkan. Walaupun engkau sudah melekat dan sudah mulai berbuah, ada pemangkasan atau pembersihan yang bersumber daripada Tuhan. Tapi tujuannya yaitu hanya satu, supaya engkau semakin banyak berbuah. Artinya mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara sedang mengalami pembersihan, sekalipun engkau orang yang setia mengasihi Tuhan, bertahanlah. Karena proses pembersihan itu pasti dialami setiap orang percaya. Segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan itu dibersihkan oleh Tuhan, dipotong. Jadi jangan karakter-karakter lama, sikap-sikap buruk yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu pasti dibersihkan. Karena Tuhan tidak membersihkan itu tidak secara langsung total. Setiap hari dibersihkan. Seperti pohon kopi yang katanya setiap hari itu harus disiami, mereka bilang. Dibersihkan. Ranting-ranting yang gak berguna dipotong,
ranting-ranting yang dilihatnya tidak berbuah dipotong. Kenapa? Karena menyerap energi kan. Dibuang. Supaya apa? Pohonnya, kopinya itu semakin banyak. Yang sudah ada kesempatan berbuah inilah yang dijaga oleh Tuhan, supaya semakin banyak buahnya. Sedangkan ranting yang tidak berbuah dipotong. Kenapa mesti harus dipotong? Karena ranting yang tidak berbuah ini dianggap sebagai penalu yang hanya menyerap nutrisi, tetapi tidak pernah mengeluarkan buah. Maka harus dipotong supaya tidak terhambat yang berbuah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benalu itu menghambat pertumbuhan daripada pohon itu. Dan benalu itu biasanya menyerap nutrisi yang lebih banyak, tetapi dia tidak pernah menghasilkan buah. Maka harus dipotong, harus dibuang. Dan pada akhirnya setelah dipotong dan dibuang, masuknya kemana? Ke dapur perapian. Itu kalau di kampung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah orang-orang Kristen yang hanya mau menikmati berkat Tuhan. Banyak kan orang Kristen ini berdoa, berkatilah saya Tuhan, tapi hidupnya tidak di dalam Tuhan. Dia hanya minta berkat doang, tapi hidupnya tidak mau seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, yang seperti inilah, yang hanya mau menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau hidup di dalam Tuhan, inilah yang akan dipotong oleh Tuhan. Oleh karena itu saat ini, mari kita harus membuktikan diri kita bahwa kita adalah orang percaya yang berbuah. Karena itulah tujuan daripada setiap pemilik pohon buah-buahan. Kita berbuah. Tuhan mau kita berbuah. Dalam kehidupan rohani kita, di ayat ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di dalam kekristenan kita ini firman Tuhan yang menjadi alat pemangkas, alat pemotong, alat untuk membersihkan ranting itu supaya semakin banyak berbuah. Firman Tuhan itulah yang membersihkan saudara dan saya. Kita lihat ayat Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Firman Allah yang membersihkan saudara dan saya. Firman Allah yang memotong, memangkas setiap kedegilan kita yang masih ada di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah ini seolah hanya kalimat-kalimat yang tertulis di dalam Alkitab ini. Sepertinya ini adalah sesuatu yang mati. Tetapi catat, firman Allah yang engkau dengar, kalau itu berlalu dari telinga kanan masuk keluar telinga kiri, maka firman Allah itu tidak akan berguna bagi engkau. Tetapi ketika firman Allah yang engkau dengar dan masuk di dalam dirimu, kau praktekkan dalam hidupmu, maka firman Allah itu akan hidup. Dia akan bekerja mengubah hidupmu. Dia akan berbuat sesuatu untuk memperbaiki hidupmu. Maka firman Tuhan berkata, firman Allah itu hidup. Maka kita perlu firman Allah. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita perlu firman Allah, supaya firman Allah itu hidup dan bekerja dalam hidup kita dan mampu mengubah hidup kita. Firman Tuhan berkata, firman Allah itu bagaikan pedang bermata
yang sangat tajam. Haleluya. Kalau orang sedang membersihkan tanamannya, memotong, pasti pakai benda tajam. Gak ada pakai benda tumpul, pasti pakai benda tajam. Firman Allah setajam pedang bermata dua. Firman Allah ini tajam menusuk ke sana, tajam menusuk ke sini. Bahkan firman-Nya berkata, Dia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Haleluya. Jiwa dan roh ini kan sangat sulit dibedakan. Jiwa dan roh ini sangat sulit dipisahkan. Bahkan sendi dengan sumsum, bayangkan saja. Kan setiap sendi ada sumsumnya kan. Artinya sebenarnya sangat sulit untuk memisahkan, tetapi firman yang saudara dengar mampu memisahkannya. Karena firman Allah yang saudara dan saya terima itu bagaikan pedang bermata dua yang tajam. Firman itu hidup, bekerja di dalam diri kita. Tapi firman Allah itu hidup ketika engkau mendengar dan mempraktekannya. Tapi kalau firman Allah itu berlalu begitu saja, tidak akan ada fungsinya. Tetap seperti itu kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat siang hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hanya firman Allah yang dapat membersihkan kita. Hanya dengan firman Allah saudara dan saya dipotong segala keangkuhan kita, segala kedegilan kita, segala kemalasan kita, hanya melalui kebenaran firman Allah. Jadi proses pembersihan itu tentunya merupakan kejadian yang sangat-sangat menyakitkan. Pasti mengakibatkan luka kan? Ranting yang dipotong itu terluka, sakit. Bahkan mungkin penyembuhannya prosesnya juga lama. Demikian juga proses pembersihan di dalam diri kita, sekalipun kita sudah melekat dan sudah mulai berbuah, pasti tetap ada yang harus dipotong. Makanya kita perlu firman Allah. Makanya kita perlu ibadah. Banyak orang tidak peduli, orang Kristen tentang ibadah, tentang firman tidak peduli. Padahal firman Allah itulah yang akan mengubah hidup, karena Dia yang membersihkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, bahkan kegagalan, sering kita pasti kecewa, terluka, bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan. Banyak yang terjadi seperti ini. Tetapi ingatlah satu hal yang ingin saya sampaikan. Tidak ada ranting yang berbuah banyak tanpa melalui proses pembersihan dari Tuhan. Kalau saudara ingin berbuah banyak, maka harus siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan proses penyembuhan pembersihan itu pasti sakit. Pasti ada luka dan tidak mudah untuk menyembuhkannya. Tetapi ketika engkau mampu melewatinya, maka engkau akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk mengalami pertumbuhan secara rohani yang sehat, yang pertama kita harus melekat kepada pokok itu. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada pokok itu. Yang kedua, kita harus siap menerima pembersihan dari Tuhan. Setiap hari, kadang-kadang kita nggak sengaja loh melakukan dosa atau kesalahan. Ya, mungkin kita marah, mungkin kita emosi, mungkin kita sakit hati. Makanya
perlu dibersihkan. Ketika saudara datang beribadah, proses pembersihan sedang terjadi. Ketika saudara mendengarkan firman Allah, proses pembersihan sedang terjadi. Tetapi saudara harus menerima dan melakukannya supaya proses ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada dua konsep saudara dan saya dapat berbuah, yaitu tadi yang saya katakan, kita harus siap dibersihkan dengan firman Tuhan. Artinya kita pindah dari hidup yang lama, hidup yang terkungkung di dalam dosa, masuk dalam kehidupan yang baru yang ada di dalam ruang kebenaran. Itu proses membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Dan pembersihan yang kedua yang harus kita siap jalani, yaitu melalui banyaknya persoalan dan tantangan hidup yang harus kita lewati. Ketika kita iring Tuhan, bukan berarti semuanya beres kan? Ada saja persoalan dan tantangan. Tetapi ingat, ketika engkau melekat, ingat melekat kepada pokok itu, maka pokok itulah yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk dapat melewati setiap tantangan yang ada di dalam hidupmu. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai ranting yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa ini, kita selalu butuh kekuatan daripada pokok itu, yaitu kekuatan daripada Tuhan kita Yesus. Siapa yang mengatakan kuat saat ini ketika ada masalah pandemik yang sampai saat ini belum selesai? Tidak ada yang merasa kuat. Bahkan ketakutan mereka luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu kalau secara medis itu menurunkan imunitas tubuh kita. Kita tidak perlu takut, bukan berarti kita sembrono. Tetap kita juga harus bijak menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini hanya sebagai ranting yang lemah, yang selalu butuh kekuatan dari pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mungkin saudara dan saya sebagai ranting dapat hidup, apatah lagi berbuah, kalau kita lepas dari pokok kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kan kata saya katakan, ranting yang terlepas dari pokoknya, siap-siaplah untuk kering dan mati. Dan bukan hanya itu, masuk dalam dapur perapian jadi kayu bakar. Oleh karena itu pada saat siang hari ini, kalau kita sebagai ranting yang mau bertumbuh dan berbuah, kita harus melekat, sekali lagi melekat kepada pokok. Karena tidak ada ranting yang tetap dapat bertahan hidup apabila dia terlepas dari pokoknya. Saat ini saudara dan saya, sehebat apapun persoalan yang membumi saat ini, melekatlah engkau kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar, supaya engkau mendapatkan energi dan kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini. Di sini di ayat yang kelima mengatakan, saudaraku, kita lepas saja ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita adalah ranting daripada
Sekali lagi saya katakan, kita harus melekat, bergantung sepenuhnya kepada pokok itu. Karena tidak semua persoalan dapat kita atasi dengan kekuatan ini. Tidak semua persoalan dapat kita atasi dengan otak kita. Tapi ada hal-hal khusus yang tidak dapat dikalahkan oleh pikiran dan kekuatan kita. Hanya Tuhan yang dapat mengalahkan. Energi dari Tuhan itulah yang kita butuhkan. Kalau melekat, arti melekat berarti nempel terus. Ada nggak ranting melekat, sebentar kemudian lepas, melekat lagi, lepas lagi? Nggak ada. Ranting kalau sudah terlepas, dia akan terlepas selamanya, karena dia akan kering dan mati. Oleh karena jangan pernah lepaskan dirimu dari pokok itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melekat artinya tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Itu namanya melekat, tidak bisa dipisahkan. Tinggal menetap artinya permanen, terus kita melekat. Bukan suka-suka hati kita, bukan semau kita, datang pergi, bukan. Melekat artinya terus kita nempel, kemanapun Tuhan ada, di situ kita ada. Artinya hidup kita benar-benar sudah menyatu dengan Yesus. Makanya kita mirip dengan Yesus. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, artinya kita akan tetap setia mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan kita. Sekalipun ketika kita mengalami proses pembersihan sakit, terluka, tapi tetaplah engkau melekat. Tetaplah engkau melekat dengan pokok anggur yang benar itu, supaya engkau mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi situasi sepelik apapun di dalam hidup. Covid ini menebar ketakutan di seluruh dunia, sehingga banyak orang ketakutan. Bertemu dengan orang takut, lihat orang batuk sedikit takut. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ketakutanmu tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu. Jadi tidak perlu takut. Justru ketakutan itulah yang membuat kita menjadi lemah. Majulah, setialah, tapi bijaksanalah. Itu yang terpenting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita terlepas dari pokok anggur yang benar itu, catat, kita siap untuk kering dan mati. Makanya jangan pernah lepas dari pokok itu, terus nempel, sehingga energi Tuhan terus ada di dalam diri kita menghadapi hari-hari kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa firman yang kita dengar adalah hidup. Firman Allah itu hidup. Karena apa? Kalau firman Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika engkau menerima firman Allah, sebenarnya engkau sedang menerima Yesus di dalam hidupmu, di dalam dirimu, sehingga Dialah yang akan memproses kehidupanmu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi jangan saudara anggap firman-firman diberitakan itu sambil lalu, tidak ada artinya. Karena firman Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri,
Kalau engkau menerima dan masuk di dalam dirimu, kau praktekkan dalam keseharian, lihatlah engkau akan diperbarui oleh Tuhan. Perbarui bukan hanya sikap karakter, tapi kehidupanmu pun pasti akan diperbarui oleh Tuhan. Jadi rahasia keberhasilan kita di dalam Tuhan yang sebenarnya ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, itulah sebenarnya rahasia keberhasilan kita di dalam Tuhan. Karena tidak banyak orang yang sanggup seperti ini, yang tetap bertahan setia sampai kesudahannya itu. Tidak banyak, tidak banyak. Maka firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Kenapa? Kok sudah dipanggil, kok sedikit yang dipilih? Yang dipanggil banyak. Ya karena yang dipanggil itu belum tentu mereka mau masuk di dalam proses pembersihan Tuhan. Orang yang dipanggil itu belum tentu mau melekat dengan Tuhan. Orang yang dipanggil itu belum tentu mau ikut alur Tuhan. Makanya jadi sedikit yang terpilih. Yang terpilih inilah orang-orang yang siap untuk diproses oleh Tuhan, yang siap melakukan apa yang menjadi firman kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, engkau sebagai ranting yang lemah, engkau harus berpaut kepada Tuhan, melekat. Dan ingat, ketika engkau sudah mulai menghasilkan buah, sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak akan pernah terlepas juga dari persoalan yang ada. Orang berpikir kalau sudah berbuah selesai. Bukan. Tetap saja ada persoalan dan tantangan yang harus kita lewati sebagai manusia yang hidup. Sampai akhir hidup kita, masalah tidak pernah tidak ada, cuman beda-beda versinya. Tetap ada. Maka kita butuh Tuhan, maka kita butuh melekat dengan Tuhan, karena kan tidak semua persoalan dapat kita atasi. Kita butuh melekat dengan Tuhan. Pohon yang semakin banyak buahnya, banyak diincar orang. Dilemparilah, pasti kita waktu kecil pernah melakukannya. Saya aja yang wanita pernah melakukannya. Ada pohon mangga tetangga itu di kebunnya buahnya banyak banget. Jadi kami teman-teman bermain itu, pohonnya buahnya banyak banget, ayo kita lempari. Kita lempari saudara, supaya menjatuhkan buah itu, supaya kita bisa makan. Jadi semakin banyak buah pun tetap akan ada persoalan. Semakin tinggi pohon, semakin anginnya kencang. Itu aja. Jadi proses demi proses pasti dialami oleh ranting-ranting yang mengeluarkan buah itu. Tetapi ingatlah, sekalipun ada persoalan dan tantangan, engkau akan tetap ada melekat dengan Tuhan ketika engkau tidak pernah memisahkan diri. Tuhan tidak pernah memisahkan dirinya dari saudara loh. Saudara yang sering memisahkan diri dengan Tuhan. Tuhan maunya dia merangkul kita. Tuhan sangat mengasihi kita, maka nyawanya pun diberikan. Artinya dia ingin menyelamatkan kita semua. Tapi kita sebagai orang percaya seringkali mengambil jalan sendiri, memisahkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan saat siang hari ini, jadilah pegangan bagimu, melekatlah engkau kepada pokok anggur yang benar itu, supaya engkau tidak pernah terpisahkan. Karena yang terpisahkan itu pasti kering dan mati. Dan salah satu yang paling penting juga, realisasi daripada
doa saudara, jawaban dari pergumulan saudara hanya ada di dalam ketika kita melekat dengan Dia. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, ini janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya kita melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Apa saja yang dikatakan di sini ya. Artinya tidak ada batasan Tuhan. Kau hanya boleh minta ini. Kau hanya boleh minta ini, bukan. Tetapi mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa firman. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapinya. Kuncinya, maukah engkau melekat kepada pokok anggur yang benar itu? Maukah engkau tetap bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada keinginan kemauanmu sendiri, tetapi bergantunglah engkau pada Tuhan. Tapi jangan paksakan waktu Tuhan dengan waktu. Tuhan itu punya waktu sendiri. Banyak orang memaksakan waktunya. Sekarang Tuhan, sehingga ketika dia tidak mendapatkannya dia kecewa. Tapi setiap janji Tuhan itu pasti digenapi kalau engkau mau setia menunggu waktu Tuhan terjadi di dalam hidup. Amin. Haleluya.